Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kartini dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan hasil analisis cerpen berjudul Impian yang Sirna karya Bambang Winarto. Cerpen ini saya analisis menggunakan pendekatan ekspresif, sebuah pendekatan dalam kajian sastra yang berfokus pada emosi dan pengalaman batin pengarang yang tercermin melalui karya sastra yang ditulisnya. Seiring berkembangnya teknologi informasi, lahirlah sastra cyber, yaitu karya sastra yang dipublikasikan secara daring. Cerpen Impian yang Sirna adalah salah satu karya yang muncul dalam konteks ini. Cerpen tersebut dipublikasikan di situs ikasman1k.or.id dan mendapatkan perhatian dari banyak pembaca. Cerita ini menggambarkan pergolakan batin seorang perempuan yang bernama Endang. Oleh karena itulah, saya memilih menggunakan pendekatan ekspresif karena cerita ini bukan hanya menyampaikan peristiwa, tetapi juga penuh dengan ungkapan emosional dan spiritual yang sangat personal. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengungkap emosi dan pengalaman batin tokoh utama, yaitu Endang, sebagai cerminan dari emosi dan pandangan hidup penulisnya. Metode yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekspresif. Saya mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi dengan membaca cerpen secara mendalam dan menyeleksi bagian-bagian yang memperlihatkan ekspresi emosional. Kemudian, data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan makna dari kata, narasi, dan dialog dalam cerita. Pada bagian awal cerpen, suasana hati Endang digambarkan sangat sunyi. Ia sepi, ia merasakan kehampaan setelah ditinggal oleh suaminya. Kata-kata yang digunakan seperti kesepian, kesunyian, dan kesendirian memperlihatkan betapa luka yang ia rasakan. Hal ini menunjukkan bahwa emosi kesepian tidak hanya digambarkan secara naratif, tetapi juga terasa dari pilihan diksi yang digunakan oleh penulis. Ini adalah representasi yang kuat dari pengalaman emosional yang otentik. Setelah melalui masa-masa yang sulit, Endang bertemu kembali dengan cinta pertamanya, yaitu Parjo. Perasaan Endang pun kembali mekar. Penulis menggunakan ungkapan hiperbolik seperti hatinya mekar bagai bunga, terbang ke angkasa, dan gemetar seperti kena strum 3 watt untuk menggambarkan luapan perasaannya. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh masa lalu terhadap kondisi emosional tokoh dalam pendekatan ekspresif. Nostalgia seperti ini memperlihatkan pentingnya pengalaman pribadi yang sangat membekas dalam diri penulis maupun tokoh. Konflik besar muncul ketika Parjo menyampaikan bahwa ia tidak dapat memberi keturunan karena kecelakaan. Hal ini mengguncang hati Endang yang selama ini mengharapkan menjadi seorang ibu. Dalam pendekatan ekspresif, ini adalah titik klimaks emosional yang sangat kuat. Disinilah terjadi pertarungan batin antara harapan, cinta, dan kenyataan pahit yang harus diterima. Benturan ini bukan hanya milik tokoh, tetapi bisa jadi cerminan pengalaman atau refleksi emosi dari sang penulis sendiri. Pada akhirnya, Endang memilih untuk menerima takdir. Kalimat seperti Tuhan telah menakdirkan lelaki cinta pertamanya sebagai suaminya, tapi Tuhan pula yang menakdirkan ia tidak akan memperoleh anak darinya, menunjukkan sikap spiritual dan pasrah. Ini adalah bentuk pengendapan emosi yang sangat dalam. Dan dari pendekatan ekspresif, kita bisa menangkap refleksi spiritual yang mungkin berasal dari pandangan hidup si penulis itu sendiri. Sebagai karya sastra cyber, cerpen ini memiliki unsur hipertekstualitas. Tema dan tokohnya beresonansi dengan judul cerpen Namaku Hirako, karya N. Hadini.
Keduanya menampilkan perempuan yang harus menerima kenyataan tidak bisa memiliki anak. Selain itu, cerpen ini tersedia secara daring di situs ikasman1k.org.id dan dapat dibagikan melalui hyperlink. Ini menunjukkan karakter khas dari sastra cyber, yaitu keterbukaan, jangkauan luas, dan potensi interaktivitas meskipun pasif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa cerpen Impian yang Sirna adalah karya sastra yang kaya akan makna, emosional, dan spiritual. Cerita ini berhasil merepresentasikan konflik batin seorang perempuan dengan cara yang sangat reflektif. Melalui pendekatan ekspresif, kita dapat merasakan bahwa cerita ini adalah pantulan dari perasaan dan pandangan hidup penulisnya. Cerpen ini juga memperlihatkan ciri khas sastra cyber yang dapat diakses secara luas dan relevan untuk dikaji secara akademik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.